Kafka dianggap sebagai prajurit terlemah. Namun, setelah hampir tewas dalam serangan monster, ia menelan parasit alien yang memberinya kemampuan untuk berubah menjadi monster terkuat. Cerita dimulai di dunia yang telah dipenuhi makhluk-makhluk mengerikan yang dikenal sebagai kaiju. Saat tim pengawas masih sibuk menjalankan tugasnya, tiba-tiba muncul seekor kaiju baru menciptakan kekacauan di kota. Sirene darurat meraung di setiap sudut, memperingatkan warga untuk segera menuju tempat perlindungan terdekat. Tim investigasi segera mengirim laporan ke markas yaitu target terbaru itu bergerak dari Adabasho menuju kota Yamasha. Diperkirakan memiliki panjang sekitar 60 meter dan tingkat ketahanan 3,6. Ketika kaiju itu mengamuk di kota, pasukan pertahanan segera bersiap untuk bertempur. Kali ini, divisi ketiga yang dipanggil ke medan perang. Mina Ashiro, komandan divisi ketiga, memimpin serangan. Ia langsung melompat dari helikopter dan menghadapi monster mirip kadal itu dalam pertempuran. Timnya segera menyusul untuk memberikan dukungan. Tanpa membuang waktu, Mina melepaskan satu tembakan tepat sasaran yang langsung menjatuhkan makhluk itu dalam sekali serang. Cairan tubuh kaiju meledak saat terkena tembakan, membuat tempat itu berubah menjadi lautan kotoran yang menjijikan. Setelah pasukan pertahanan berhasil mengalahkan monster tersebut, giliran tim lain yang harus menangani sisa-sisa pertempuran. Disitulah sang tokoh utama, Kafka Hibino muncul sambil mengunyah burger dan menatap daerah kumuh yang kotor melalui teleskop. Di satu sisi, ada para pahlawan yang dipuja. Sementara di sisi lain, para petugas pembersih seperti Kafka dan timnya tak mendapat seucap pun penghargaan. Meski begitu, Kafka menganggap ini sebagai bentuk pertempurannya sendiri melawan kaiju, dan entah bagaimana, ia merasa bangga melakukannya. Ia mengirim sampel makhluk itu ke unit teknis sebelum kembali mengerjakan tugas kotornya. Saat itu, salah satu anggota tim ceroboh, dan bagian tubuh kaiju tiba-tiba meledak, menyebabkan cedera ringan pada seorang baru. Kepala regu pembersih kemudian memanggil Kafka dan memintanya pindah ke bagian pembersihan usus karena kekurangan tenaga. Kafka merasa jijik dengan tugas itu dan menggerutu. Tetapi begitu ia mulai bekerja, terlihat jelas bahwa ia sangat ahli dalam menghadapi pekerjaan menjijikan semacam ini. Hari itu sepulang kerja, Kafka langsung menjatuhkan diri di ranjang tanpa pikir panjang. Tugas menjijikan yang dijalaninya membuatnya merasa mual. Untuk mengalihkan pikiran, ia menyalakan televisi, yang saat itu sedang menayangkan Mina Ashiro dipuji sebagai pahlawan nasional. Melihatnya, Kafka teringat masa lalu ketika ia berdiri di samping Mina dan membuat janji besar kalau mereka akan membasmi semua kaiju bersama-sama. Kemudian ia menyalakan sebatang rokok sambil larut dalam pahitnya hidup. Akhirnya, ia mematikan televisi dan menghela napas kesal. Namun setelah beberapa saat, ia mencoba menguatkan diri dan meyakinkan dirinya bahwa membersihkan sisa-sisa kaiju juga pekerjaan penting. Keesokan harinya, Kafka naik skuternya menuju tempat kerja sambil menahan sakit kepala. Setibanya di lokasi, ia bertemu dengan rekan-rekannya dan dikenalkan pada seorang rekrutan baru bernama Reno Ichikawa. Seorang pria bernama Takuda memberitahu pada Reno bahwa Kafka dulu juga bercita-cita masuk pasukan pertahanan, namun akhirnya menyerah. Reno pun melirik Kafka dan bertanya dengan serius, kenapa ia berhenti mengejar impiannya. Kafka lalu menjelaskan betapa keras ia berjuang demi itu, sampai akhirnya harus menerima kenyataan bahwa dirinya memiliki keterbatasan. Ia berkata, Reno juga akan memahaminya suatu saat nanti. Tapi Reno menolak jawaban itu, menyebutnya alasan yang lemah, dan menegaskan bahwa ia tidak akan menyerah seperti itu. Ia pun pergi untuk berganti pakaian, meninggalkan Kafka yang terlihat kesal dengan sikap Reno. Kemudian, ketika tugas harian diumumkan, Kafka sempat merasa senang mendengar bahwa pemula itu ditugaskan membersihkan bagian usus kaiju. Namun, kegembiraannya segera lenyap saat mengetahui bahwa dirinya juga kembali mendapat tugas yang sama. Saat mereka akhirnya istirahat, Kafka duduk di sebelah Reno untuk makan. Namun, si pemula itu tampak pucat dan mual. Ketika Kafka bertanya apa yang salah, Reno mengaku bahwa ia sama sekali tidak punya nafsu makan. Tanpa ragu, Kafka melemparkan sebotol multivitamin kepadanya, sambil berkata bahwa itulah yang Reno butuhkan jika ingin bertahan hari ini. Tak lama, Kafka mengeluarkan sepasang penutup hidung dan mengejar Reno, mencoba memaksanya meminumnya. Mereka lalu terus bekerja hingga senja, dan ketika giliran kerja berakhir, Reno menghampiri Kafka. Dengan gaya ceria seperti biasanya, Kafka langsung berpose seperti petinju dan bertanya apakah Reno datang untuk membalas dendam. Namun, Reno malah berterima kasih dan memberitahu bahwa batas usia untuk masuk pasukan pertahanan telah dinaikkan menjadi 33 tahun yang berarti Kafka, yang kini berusia 32, masih punya harapan. Reno mengatakan bahwa ia melihat kesedihan di wajah Kafka saat membicarakan tentang mimpinya yang gagal. Saat Reno berbalik pergi,
Kafka tersenyum dan memanggilnya orang baik. Tiba-tiba, seekor kaiju liar muncul dan membuka mulut lebarnya, bersiap menelan Reno dalam satu gigitan. Di detik terakhir, Kafka melompat menyelamatkannya, namun mendarat dengan keras. Ia memaksa Reno untuk lari sementara ia mengalihkan perhatian monster itu. Kaiju mengejarnya melalui gang sempit. Kafka berlari sekuat tenaga, melompati jendela kaca, dan meloncat dari atas gedung. Di tengah pelarian itu, pikirannya melayang pada masa lalu, saat ia dan Mina kehilangan segalanya karena serangan kaiju. Untuk menghibur diri, ia sempat bercanda bahwa satu-satunya yang benar-benar ia sesali hanyalah belum sempat menamatkan game yang dimainkan mereka. Duduk bersama di tebing, menatap reruntuhan rumah mereka, Kafka dan Mina pernah berteriak bersamaan bahwa mereka ingin menjadi petugas pasukan pertahanan. Dari sanalah muncul persaingan persahabatan siapa yang akan menjadi petugas paling keren. Kembali ke masa kini, Kafka menyesali semua kegagalannya, sementara kaiju terus mendekat. Ia mengambil sebatang besi dan bersiap menyerang kaki kaiju, berharap bisa menjatuhkannya. Namun monster itu melemparkannya dengan kasar, membuat Kafka terhempas. Ia berusaha bangkit, namun kaiju kembali membuka mulut lebarnya, hampir menelannya hidup-hidup. Di saat kritis itu, Reno datang menyelamatkan dengan menyerang monster menggunakan senjata yang dibawanya. Kafka berteriak marah, menanyakan kenapa Reno kembali. Reno menjawab bahwa ia sudah menghubungi pasukan pertahanan, dan berkata bahwa ia tidak akan pernah bisa menjadi petugas sejati jika ia membiarkan temannya mati begitu saja. Kata-kata itu mengingatkan Kafka pada mimpinya dulu, memberinya semangat untuk bangkit kembali. Saat monster bersiap menyerang Reno, Kafka mengumpulkan seluruh keberaniannya dan berteriak seperti akan berubah menjadi pahlawan super. Namun, sebelum ia sempat menyelesaikan teriakannya, seekor harimau tiba-tiba muncul dan menghabisi kaiju dalam sekejap. Mina muncul di belakang harimau itu dan segera memberi perintah untuk merawat para korban yang terluka. Kafka dan Reno kemudian dibawa ke rumah sakit, terbaring berdampingan sambil mengobrol layaknya sahabat lama. Reno mengatakan bahwa jika bukan karena Kafka, ia pasti sudah mati. Ia memuji Kafka dan bersikeras bahwa Kafka harus mencoba lagi menjadi petugas pertahanan. Kafka meninju dahinya sendiri, menyesali karena telah mengabaikan mimpinya begitu lama, dan akhirnya memutuskan untuk mencobanya kembali. Namun saat harapan mulai muncul, seekor kaiju kecil seperti serangga terbang muncul di hadapannya. Kafka menjerit saat makhluk itu mengatakan telah menemukan targetnya. Sebelum Kafka bisa bereaksi, makhluk itu masuk ke dalam mulutnya. Ia merasakan rasa sakit luar biasa. Ketika Reno menghampirinya untuk memeriksa keadaan, ia tidak lagi melihat Kafka, melainkan sosok humanoid kaiju yang tampak keren namun mengejutkan. Reno sangat terkejut melihat perubahan Kafka. Namun Kafka mencoba meyakinkan Reno bahwa dirinya masih Kafka bukan kaiju. Sebelum mereka sadar, seorang pria tua muncul dan langsung panik, mengguncang semua orang. Ia segera menghubungi pasukan pertahanan untuk melaporkan bahwa ada kaiju di dalam rumah sakit. Ia tetap akan melakukannya meski itu adalah hal terakhir yang ia lakukan sebelum mati. Cerita beralih ke masa lalu, saat Mina dan Kafka duduk berdampingan di perpustakaan, tertawa bersama sambil membaca buku. Kafka dengan gugup meminta Mina agar tidak memberitahu ibunya bahwa ia suka membaca manga. Karena kalau ibunya tahu, ibunya akan mengomelinya. Mina hanya tersenyum dan mengucapkan terima kasih karena Kafka selalu ada untuknya. Kembali ke masa kini, pasukan Mina mendapat tugas untuk menaklukkan kaiju kecil yang terlihat di rumah sakit. Ia segera memerintahkan semua anggotanya untuk bersiap dan bergerak cepat demi mencegah jatuhnya korban. Sirene meraung di seluruh penjuru Yokohama, memperingatkan warga tentang ancaman yang datang. Seorang pejalan kaki mendengar suara samar dari sirene itu dan menggerutu karena sistem suara pemerintah masih belum juga diperbaiki. Sementara itu di rumah sakit, Reno dan pria tua tadi berada dalam kepanikan total. Reno menyarankan Kafka untuk tersenyum dan meyakinkan si kakek bahwa semua ini hanya salah paham atau alasan hanya kostum Halloween. Kafka menuruti saran itu, namun senyum menyeramkan yang ia buat malah membuat si kakek pingsan di tempat. Kafka langsung memeriksanya, namun saat tangannya menyentuh dinding, seluruh dinding dan langit-langit retak, membuat Kafka dan Reno semakin panik. Kafka mulai khawatir kalau dirinya benar-benar telah berubah menjadi sesuatu yang berbahaya. Saat itu juga, beberapa pasien di lobi melihatnya. Kafka panik dan mempertimbangkan untuk melompat keluar jendela agar tidak menimbulkan kepanikan lagi. Namun begitu tangannya menyentuh jendela dengan bentuk kaijunya, kaca itu langsung hancur berkeping-keping. Reno lari keluar, dan Kafka mencoba mengikutinya. Tapi sebuah lompatan kecil justru membuat tubuhnya terpental tinggi ke udara. Pasukan pertahanan menerima laporan bahwa kaiju telah kabur dari rumah sakit Yokohama dan kini bergerak menuju zona yang sudah dievakuasi.
Saat Reno berlari di sampingnya, ia masih kesulitan menerima kenyataan bahwa seniornya kini telah berubah menjadi kaiju. Ketika ia menoleh untuk bertanya apakah Kafka masih dirinya yang dulu, ia malah melihat perubahan yang lebih mengerikan, yaitu Kafka kini memiliki tentakel dan berbagai tonjolan aneh di tubuhnya. Reno bertanya apakah ini semacam mode meledak, tapi jelas Kafka sendiri tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba, sesuatu mirip cacing menyembur keluar dari mulut Kafka dan menelan seekor burung hidup-hidup. Mereka berdua terdiam dalam ketakutan total. Entah bagaimana, Kafka berhasil kembali ke bentuk manusianya. Namun belum sempat tenang, ia menoleh ke Reno dan berkata bahwa mereka punya masalah serius. Reno yang sudah kewalahan hanya bisa bertanya, apalagi sekarang? Kafka pun menjawab dengan muka kesal bahwa ia sudah tak tahan dan sangat ingin buang air kecil. Saat Reno memeriksanya, ia segera sadar bahwa peralatan untuk buang air sudah tak ada lagi. Dan begitu saja, Kafka kehilangan kendali dan mengeluarkan cairan dari tempat yang seharusnya tidak dimiliki manusia. Ia langsung jatuh ke tanah, hancur secara emosional, sementara Reno berusaha membantunya bangkit. Kafka terbaring putus asa, merasa bahwa mimpinya kini benar-benar berakhir karena tidak mungkin ia bisa bergabung dengan pasukan pertahanan dalam kondisi seperti ini. Namun saat itu, Reno melihat sebuah zona terbatas di dekat mereka dan mulai membuka penghalangnya, berpikir bahwa tempat itu mungkin bisa menjadi lokasi persembunyian yang aman. Tiba-tiba, telinga Kafka berbunyi dan ia memegangi kepalanya sambil berkata bahwa ia bisa merasakan sesuatu bergerak di bawah tanah. Saat itu juga, ia menyadari bahwa ia sedang merasakan ada kaiju. Di saat yang sama, tim pengintai mengirim peringatan ke divisi ketiga pasukan yang kini sedang memburu Kafka dan mereka langsung menyebar ke posisi masing-masing. Kafka mengatakan pada Reno bahwa kaiju ini terasa seperti makhluk yang menyerang mereka sebelumnya. Tanpa membuang waktu, mereka berdua berlari menuju zona terbatas itu. Sementara itu, seorang gadis kecil dan ibunya diserang oleh kaiju lain. Sang ibu terjebak di bawah reruntuhan saat makhluk itu menerjang dengan rahang menganga. Tepat sebelum kaiju itu menyerang, Kafka datang menghantamnya dengan satu pukulan keras, menghempaskannya ke kejauhan. Untuk menenangkan si gadis kecil, Kafka mulai membuat ekspresi lucu. Sayangnya, hal itu justru semakin membuatnya takut. Tak lama, Reno datang dan bersama-sama mereka menyelamatkan sang ibu dari puing-puing. Namun kaiju jahat itu bangkit kembali, hanya untuk dihancurkan oleh pukulan Kafka yang begitu dahsyat hingga tubuh monster itu terpental ke udara dan meledak. Cairan tubuhnya menyembur seperti hujan. Kafka lalu berlutut di samping gadis kecil yang ketakutan itu dan berkata dengan lembut bahwa ia akan segera pergi, dan pasukan pertahanan akan menangani sisanya. Tapi saat ia berbalik untuk pergi, gadis kecil itu mengucapkan terima kasih membuat Kafka teringat pada Mina di masa lalu. Reno memperingatkannya untuk segera pergi sebelum unit pembersih tiba. Namun Kafka tetap berdiri di tempat, menatap lurus ke depan, dan menyatakan bahwa ia sudah cukup menyerah selama ini. Saat kata-kata itu terucap, kepala kaiju miliknya mulai hancur, menampakkan wajah manusianya. Ketika Mina tiba di lokasi, ia kebingungan dengan apa yang baru saja terjadi. Ia mendekati gadis kecil itu untuk menanyakan informasi. Awalnya si gadis ragu, namun setelah Mina berjanji akan membasmi semua kaiju, gadis itu justru meminta agar Mina berjanji tidak menyakiti kaiju baik yang telah menyelamatkan ibunya. Permintaan tak terduga itu membuat Mina terdiam. Kaiju misterius yang menghilang itu kemudian diberi kode nama Kaiju nomor 8, dengan wajah jelek yang dijadikan simbolnya. 3 bulan pun berlalu. Kafka kini menjadi kaiju pertama yang berhasil lolos dari pengejaran pasukan pertahanan. Semua petugas terus siaga, memburu sosoknya. Di fasilitas pembersihan sisa-sisa kaiju, sang pengawas menyerahkan 2 surat kepada Reno. Ia berkata bahwa keduanya berasal dari pasukan pertahanan, satu untuk Reno, dan satu lagi untuk Kafka. Reno membuka surat miliknya terlebih dahulu dan senang mengetahui bahwa ia lolos ujian tahap pertama. Dalam perjalanan, Reno membuka surat Kafka dan tersenyum saat tahu bahwa Kafka juga lulus. Ia berlari mencari Kafka untuk menyampaikan kabar baik itu. Namun, begitu sampai dan melihat Kafka dalam wujud kaiju, ia langsung naik pitam dan menyerangnya. Ternyata Kafka masih belum sepenuhnya menguasai kemampuan berubah bentuk. Ia buru-buru mencoba mengembalikan wajah manusianya, tapi lupa menyembunyikan taringnya. Reno berteriak geram, mengingatkan bahwa wujud kaiju Kafka sudah terkenal di seluruh media. Balik ke masa lalu memperlihatkan bahwa setelah insiden tersebut, mereka berdua dibawa ke rumah sakit dan berbohong mengaku kabur saat kaiju menyerang. Reno berharap kebohongan itu menipu pasukan pertahanan. Namun sayangnya, berkat si kakek tua, wujud kaiju Kafka sudah menyebar luas di media. Reno kemudian menyerahkan surat Kafka.
Tapi Kafka menyadari bahwa seperti sebelumnya, ia selalu gagal di ujian tahap kedua. Reno bertanya apakah Kafka siap mengikuti ujian dengan tubuhnya yang sekarang, dan memperingatkan bahwa kalau ia melakukan kesalahan, ia bisa saja dibunuh di tempat. Kafka berdiri dengan penuh tekad dan berkata bahwa ia tidak bisa menyia-nyiakan kerja keras 3 bulan terakhir. Dan mengingat usianya yang sudah 32 tahun, ini mungkin menjadi kesempatan terakhirnya untuk mengejar mimpi. Reno mengatakan bahwa bahkan jika Kafka gagal, ia tidak akan menyerah, dan mereka akan bersaing sebagai rival. Kafka lalu mengeluarkan botol air, tapi kesulitan membukanya. Ia mencoba lebih keras dan, secara tak sengaja berubah kembali ke wujud kaiju. Reno langsung memarahinya, menyarankan agar Kafka mundur dari ujian. Tapi Kafka bersimpuh dan memohon, bersikeras bahwa ia akan bisa mengendalikannya sebelum ujian dimulai. 10 hari pun berlalu dengan cepat. Tibalah hari ujian. Mereka memarkir truk di area parkir besar. Namun, sebelum mereka sempat masuk, muncul seorang gadis kecil berambut kuning yang menyapa Kafka dengan sebutan kakek. Kafka langsung marah, menolak disebut tua lalu gadis itu meminta Kafka memindahkan truk pembersih kaiju miliknya karena ia ingin memarkir mobilnya di sana. Kafka menolak, mengatakan bahwa masih banyak tempat kosong lainnya. Namun si gadis menjawab dengan santai, 5 adalah angka keberuntunganku. Ketika Kafka menolak untuk memindahkan truknya, gadis kecil itu dengan santai menggunakan kekuatan dari kostum mahalnya lalu mengangkat truk tersebut dan melemparkannya ke samping. Reno yang terkejut langsung bertanya siapa dia. Dengan percaya diri, gadis itu memamerkan ototnya dan memperkenalkan diri sebagai Kikoru Shinomiya, sambil mengatakan bahwa hobi utamanya adalah membasmi kaiju. Kikoru kemudian mendekati Kafka dan berkata bahwa bau tubuhnya seperti kaiju. Mendengar itu, Kafka jadi kesal. Tapi Reno buru-buru menjelaskan bahwa mereka memang pekerja pembersih sisa-sisa kaiju, yang membuat Kikoru makin penasaran mengapa mereka bisa sampai di sini. Namun perhatian Kikoru segera beralih saat melihat Kafka dengan santai mengangkat kembali truknya. Ia langsung menyimpulkan bahwa Kafka pasti juga memakai kostum canggih seperti dirinya. Kafka lalu berbalik dan dengan gaya sok keren memperkenalkan diri sebagai ayahnya menyuruh Kikoru untuk mengingat nama itu. Tapi ekspresi puas Kafka langsung lenyap saat pelayan ninja pribadi Kikoru datang dan memarkir mobilnya di tempat yang sama. Kikoru pun mengakui kehadiran Kafka dan menantangnya untuk ujian nanti. Ia pergi bersama para pengawalnya, sementara Kafka semakin semangat. Namun Reno langsung menegur Kafka, mempertanyakan kenapa ia menggunakan kekuatannya di depan umum. Kafka hanya tertawa, mengklaim bahwa ia sudah cukup ahli menyembunyikan cakar-cakarnya. Mereka pun berjalan menuju tempat ujian, dan Kafka bersumpah tidak akan menyia-nyiakan kesempatan terakhirnya untuk bergabung dengan Mina. Tapi semangatnya langsung merosot saat ia kehabisan napas padahal ia berlatih setiap hari. Tes pertama adalah uji kebugaran, diikuti dengan tes bakat yang menurut Reno sangat bergantung pada genetik. Jadi, harapan Kafka adalah mencetak skor tinggi di tes fisik. Sayangnya, Kafka segera menyadari bahwa latihan fisik tak banyak membantu karena tubuhnya kini bergerak yang kaku dan lelah. Ia bersikeras untuk tidak curang menggunakan kekuatannya, dan akhirnya hanya mendapat peringkat ke-6 dari bawah. Kikoru melemparkan lembaran peringkatnya ke arah Kafka dan menyindirnya habis-habisan, membuat Kafka berharap bisa menghilang ke dalam tanah. Reno terkejut karena Kafka sama sekali tidak menggunakan kekuatannya. Kafka menjelaskan bahwa ia merasa tidak adil jika menggunakan kekuatan itu, lalu mulai sombong dan mengklaim ia bisa menghancurkan semuanya hanya dengan 1% dari kekuatannya yang sebenarnya. Sementara itu, Kapten Soushiro menunjukkan daftar kandidat peserta. Begitu Mina melihat nama Kafka, ia langsung meminta pendapat Soushiro. Ia menyebut beberapa nama yang berbakat. Izumo Haruichi, si jenius penghancur dari Universitas Iharu, yang memiliki gigi buas dan otot luar biasa, Kaguraji, yang berani menolak militer demi bergabung dengan pasukan pertahanan Kaiju, dan terakhir, Kikoru Shinomiya, gadis ajaib berusia 16 tahun dari Freedom Land yang lulus lebih cepat karena bakat luar biasa. Saat Kikoru berjalan dengan ekspresi bangga, Iharu bersumpah akan menghancurkannya di tes nanti. Izumo dan Kaguraji memilih untuk menunggu dan melihat sejauh apa kemampuan gadis itu. Reno menyadari bahwa persaingan kali ini sangat ketat. Saat Kikoru bertanya apakah sekarang ia bisa melihat betapa hebat dirinya. Reno malah tercengang dan tanpa sadar memegang tangannya. Seketika, para pengawal Kikoru menghajar Reno karena dianggap menodai gadis suci dengan tangannya. Semua peserta lain memandang Reno dengan tatapan jijik, sementara Kikoru menyindir bahwa Kafka terus kehilangan poin aura setiap kali mereka bertemu. Kafka mulai merenung, mencari cara untuk unggul dari Kikoru. Reno menyarankan bahwa Kafka punya peluang, karena pengetahuan mendalamnya tentang Kaiju dari masa lalu memiliki nilai yang sama pentingnya dengan kemampuan tempur.
Itulah juga alasan ia dulu direkrut sebagai petugas pembersih. Kemudian, di depan sebuah gerbang besar, Kapten Soushiro Hoshina memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ujian selanjutnya akan berlangsung di dalam. Ia membuka pintu besar dan memperlihatkan seekor kaiju sungguhan yang sedang menunggu. Para peserta akan berburu kaiju sebagai bagian dari ujian. Seekor kaiju langsung menyerbu mereka dengan kecepatan penuh. Kafka nyaris kena serangan jantung dan ambruk ke truk sampahnya, sementara peserta lain tetap tenang. Itu jadi ketiga kalinya Kafka terlihat konyol di hadapan semua orang. Kikoru tertawa puas melihat tingkah Kafka. Kapten Soushiro menjelaskan bahwa setiap peserta akan menerima kostum tempur yang terbuat dari serat otot kaiju. Kostum ini adalah senjata terbaik manusia dalam menghadapi kaiju, dan langkah awal pengujian adalah melihat kemampuan sinkronisasi fisik masing-masing dengan kostum tersebut. Reno mencatat angka sinkronisasi sebesar 8%, sementara Izumo dan beberapa lainnya berhasil melampaui 10%, angka yang sangat langka. Angka tersebut mengejutkan peneliti Okonugi, karena biasanya hanya satu orang per tahun yang bisa mencapai angka di atas 10%. Rahangnya hampir jatuh ke lantai saat melihat Kikoru duduk jauh di atas semua orang dengan potensi yang sudah terbuka sebesar 46%, angka gila yang nyaris menyentuh level pemimpin pasukan. Reno langsung kaget tapi Kapten Soushiro menenangkan dengan mengatakan bahwa 8% sebenarnya cukup bagus untuk pemula. Bahkan bercanda, setidaknya kamu nggak nol. Lalu tertawa lebih keras. Mendengar itu, sang komandan ikut tertawa terbahak-bahak, sementara Kafka berjuang mati-matian mencoba mengeluarkan potensi dirinya tanpa menyebabkan kecelakaan kecil di celananya. Kafka mulai berpikir keras mencari rahasia cara membuka potensinya. Sementara itu, Kikoru kesal melihat Kafka seperti orang yang cuma bisa pamer tapi hasilnya malah lelucon yang ada. Begitu semua orang masuk ke dalam baju tempur mereka, Kapten Soushiro mengumumkan bahwa ujian dimulai sekarang. Ia menjelaskan bahwa ada 36 kaiju kecil dan satu bos Hanju yang bersembunyi di dalam kota. Masing-masing peserta dibekali senapan anti kaiju untuk memburu mereka. Drone akan mengikuti setiap kandidat dan akan mengaktifkan perisai pelindung jika keadaan terlalu gawat yang berarti gagal secara otomatis. Ujian pun dimulai. Kikoru langsung melesat melewati semua orang seolah-olah dia yang punya tempat itu. Ia mulai mengumpulkan jumlah pembunuhan kaiju dengan santai, hanya untuk pamer. Sementara itu, Kafka mulai panik, bertanya bagaimana mereka bisa bersaing. Saat itu juga, Kapten Soushiro mengumumkan bahwa Komandan Mina datang langsung untuk menyaksikan ujian mereka. Mendengarnya, Kafka langsung fokus dan menyadari bahwa drone kemungkinan menilai lebih dari sekadar jumlah kaiju yang dikalahkan. Maka, ia dan Reno memutuskan untuk berperan sebagai tim pendukung. Mereka melihat Izumo dan beberapa peserta lain kewalahan menghadapi Yoju berkulit tebal. Kafka ikut turun tangan dan menyadari bahwa dia pernah melihat tipe ini sebelumnya. Dari situlah ia mengerti mengapa mereka dibekali granat. Ia melempar granat keju tepat ke wajah kaiju itu tanpa ragu, membuatnya terpental keras karena pendengarannya 10 kali lebih tajam dari penglihatannya. Setelah itu, Kafka menunjukkan bahwa bagian perut kaiju tersebut punya lapisan pelindung paling lemah, membuat Izumo dan yang lain bisa menyelesaikannya dengan cepat. Igarashi mengucapkan terima kasih atas penyelamatan itu, dan bahkan Kapten Soushiro mulai menunjukkan sedikit ketertarikan. Kepercayaan diri Kafka pun melonjak berkat semua pengalaman mengurus tubuh kaiju, tapi kenyataan datang menghantam saat seekor Yoju menyikutnya hingga terpental dan menghantam bangunan, memicu alarm di baju tempurnya. Soushiro langsung memberi perintah pada Okonogi untuk bersiap menekan tombol perisai kapan saja. Saat Yoju itu semakin mendekat, Kafka tahu bahwa menggunakan perisai sama saja dengan menyerah. Maka ia berjuang sekuat tenaga agar tidak gagal di depan Mina. Tepat sebelum kaiju itu menggigitnya, tiba-tiba tubuh monster itu berlubang berdiri di atasnya. Kikoru berkata untuk kesekian kalinya betapa kecewanya dia pada Kafka yang dinilainya tak berguna, lalu menyuruhnya tetap diam di tanah sambil ia mengurus sisanya. Namun, percikan kecil motivasi itu justru mendorong Kafka untuk bangkit. Reno memperhatikan bahwa kaki Kafka tampak benar-benar hancur. Saat itu juga, Kapten Soushiro menyatakan bahwa tubuh Kafka mengalami kerusakan parah bahkan organ vitalnya terdampak. Kafka pun dilanda rasa benci pada diri sendiri karena satu-satunya yang menghalanginya berdiri di sisi gadis impiannya adalah potensi yang belum muncul. Meski sudah diperingatkan oleh Soushiro, Kafka memutuskan bahwa hanya dia yang berhak menentukan kapan harus berhenti. Ia pun berdiri dengan kaki yang remuk digerakkan oleh tekad, testosteron, dan kekuatan murni. Potensinya naik 0,1% saat ia menatap mata Mina dan bersumpah tidak akan pernah menyerah. Semua orang terdiam menyaksikan Kafka bertindak seolah-olah semuanya baik-baik saja. Soushiro pun berkata akan menekan tombol perisai jika keadaan makin gawat. Kafka mengangguk setuju dan meminta Reno untuk terus maju tanpanya. Tapi Reno justru mengulurkan tangan,
karena mereka sudah sepakat akan menghadapi semuanya sebagai tim. Sementara Soushiro pengontrol tertawa terbahak-bahak, dua orang bodoh itu justru saling menggendong tapi efektif. Dengan cara itu, Kafka bisa membuat keputusan cerdas, sementara Reno mengeksekusinya menggunakan kekuatan baju tempurnya. Kafka lalu menyuruhnya menendang Kikoru dari belakang. Gadis itu sedang membantai lawannya. Si pirang itu terus melompat dari satu yoju ke yoju lainnya, menghancurkan mereka semua tanpa kesulitan, sebelum akhirnya menembak tepat di kepala kaiju utama dan mengakhiri pertarungan dengan bersih. Begitu Hanju itu roboh, staf lab segera mengumumkan bahwa bos telah dikalahkan dan ujian pun selesai. Semua peserta diminta untuk segera keluar dari arena. Kafka merasa kecewa karena Kikoru menyelesaikan semuanya terlalu cepat dan kerja sama tadi terasa sia-sia. Saat Okonogi bertanya soal sinyal, kaptennya malah berbicara pada Komandan Mina, mengatakan bahwa Kikoru benar-benar menunjukkan kemampuannya. Berkat dia, hampir tak ada yang terluka parah ataupun mati. Di medan pertempuran, Kikoru menatap langit, bertanya-tanya apakah ia cukup sempurna agar ayahnya menyadarinya. Ia lalu berbalik dan hendak menyombong pada Kafka tapi tiba-tiba ia merasakan sesuatu aneh di belakangnya dan darah muncrat dari dadanya. Sementara itu, Kafka yang sedang mengambil napas, mengomentari betapa mengerikannya Kikoru sampai ia panik melihat tubuh kaiju yang tadinya mati kembali bergerak. Kikoru, yang tampaknya berhasil menahan serangan berkat baju tempurnya, menatap makhluk humanoid misterius itu dan bertanya siapa dia. Makhluk itu tampak kaget karena Kikoru masih hidup dan pulih. Saat ia membelai Hanju seperti hewan peliharaan, Kikoru membidiknya. Tapi si makhluk menyeramkan memperingatkan agar dia tidak menggigit lebih dari yang bisa dia kunyah, lalu menembakkan peluru yang banyak dan menjatuhkannya. Kekacauan pun meledak di ruang kontrol. Semua orang panik saat kaiju hidup kembali. Dengan kekuatan gila level 6, tak ada satupun perwira yang bisa menghadapinya sendirian. Maka, Komandan Mina segera memerintahkan aktivasi semua perisai dan bersiap turun langsung bersama Soushiro. Sementara itu, Kikoru menolak mundur. Ia berteriak bahwa tak ada yang akan mati selama dia ada di sana. Namun, seekor Hanju menendangnya menghantam tanah, dan memicu kenangan masa kecilnya di mana ia selalu berhasil tetapi berbeda dari teman-temannya yang mendapat kasih sayang hanya karena lulus, dan ayahnya selalu tak ada. Pelayannya pernah bilang sang ayah pasti bangga padanya. Namun, saat akhirnya bisa bicara dengannya, sang ayah hanya berkata bahwa itu memang sudah seharusnya. Ia tidak boleh merayakan kemenangan kecil, dan harus bekerja lebih keras agar tidak kalah lagi. Dengan lengan yang nyaris patah, Kikoru tetap bangkit melawan rasa sakit, mengingat kata-kata ayahnya. Tapi senjatanya jatuh, dan kaiju itu mulai menumbuhkan kembali, lalu bersiap menembakkan laser ke arahnya. Komandan Mina dan Soushiro berlari secepat mungkin ke lokasi itu, berharap bisa sampai tepat waktu. Namun, Kikoru menyerah. Ia mengucapkan selamat tinggal dan meminta maaf pada ayahnya karena tak bisa jadi gadis sempurna seperti yang dia harapkan tepat saat ledakan laser diluncurkan. Tapi kemudian, muncul seseorang yang sama sekali tidak ia duga dengan senyum bodoh di wajahnya. Ia hanya bisa duduk seperti boneka kain, menyaksikan Kafka masuk ke mode transformasi penuh dan tampil sekeren itu. Sementara yang lain berlarian menyelamatkan diri, Reno membantu semampunya, sampai seseorang memperingatkan agar mereka tak mendekat ke lokasi pertarungan Kikoru. Ia mencari Kafka, tapi ternyata temannya itu sudah pergi. Reno terkejut, lalu menyadari memang sudah sewajarnya Kafka berubah dan menyelamatkan Kikoru. Di sisi lain, Kikoru yang setengah sadar bertanya di mana Kafka sebenarnya. Kafka pun berlutut dan memohon agar Kikoru merahasiakan identitasnya. Tapi sebelum itu, ia bilang ia harus mengurus satu kaiju nakal dulu. Di ruang kontrol, Okonogi memperingatkan komandan bahwa sinyal baru terdeteksi, kaiju level 9. Kapten sempat tidak percaya karena itu berarti kaiju terkuat sepanjang sejarah. Tepat setelah itu, Kafka berubah sepenuhnya. Ia bertekad mengakhiri semuanya dalam satu pukulan. Dan memang, dengan satu pukulan saja, ia benar-benar menghancurkan jiwa kaiju itu hingga lenyap, lalu mandi dalam darah musuhnya sementara Kikoru hanya bisa terpaku dalam diam. Kikoru sempat bertanya-tanya apakah dia hanya berhalusinasi melihat lelaki tua pikun yang dengan tenang menebas seekor yoju yang mengendap dari belakangnya. Lalu berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja, sambil tersenyum hangat senyum yang belum pernah ia lihat dari ayahnya sendiri. Saat pria itu menegurnya karena mengambil risiko berbahaya, Reno datang dan malah mengatakan hal yang sama padanya. Mereka pun saling berdebat. Namun tiba-tiba, Kikoru jatuh tertelungkup ke tanah. Beberapa jam kemudian, Kapten Soushiro dan Komandan Mina tiba di lokasi, tertegun melihat kehancuran di sekitar mereka. Okonogi melapor bahwa 3 kandidat terakhir berhasil selamat. Soushiro menggeleng,
Merasa ragu bahkan Kikoru mampu menghadapi semua itu sendiri. Ia menunjukkan bahwa kerusakan ini mengingatkannya pada kejadian 3 bulan lalu. Sementara itu, Kafka terbaring di rumah sakit, seluruh tubuhnya dibalut perban. Ia kesal karena Kikoru mendapat perawatan premium, sementara dirinya hanya diperban seperlunya. Tapi saat melihat para legenda hidup berlalu lalang di sekitarnya, Kafka sadar bahwa selalu ada orang yang lebih hebat darinya. Meski begitu, bukannya membuatnya minder, hal itu justru membakar semangatnya tanpa ia sadari. Mina sedang berdiri di luar, mendengar semua kata-katanya. Mina lalu masuk dan mengucapkan terima kasih karena telah menyelamatkan Kikoru, sebelum pergi dengan cepat. Kafka hanya bisa menahan kata-kata, tidak menyebut namanya karena ia ingin bisa memanggilnya setelah pantas berdiri di sisinya. Di ruang Ichu, Kikoru mendadak gelisah, teringat pada bayangan ayahnya. Ia melompat dari tempat tidur, mengira melihat sosoknya. Kapten Soushiro muncul dan mengucapkan terima kasih atas jasanya menyelamatkan banyak nyawa. Kikoru sempat terdiam, teringat pada Kafka. Saat ditanya apakah benar dia yang menyelamatkan semua orang, ia akhirnya mengaku bahwa bukan dirinya. Di sisi lain, kaiju humanoid yang misterius tampak terkejut mengetahui bahwa tidak ada satupun korban jiwa, meski Hanju berhasil dihidupkan kembali. Ia menduga para kapten yang disebut di berita memang cukup kuat. Saat mendengar nama kaiju nomor 8 ekspresinya berubah tertarik. Lalu sebuah panggilan datang, dan ia pun perlahan berubah wujud menjadi manusia sambil berkata bahwa ia terlambat karena tersangkut di kamar mandi. Ia berjalan bersama rekan-rekannya, hampir gagal mempertahankan bentuk manusianya, tapi tak ada yang menyadarinya. Sementara Kafka dan Reno masih saling adu mulut soal hal-hal sepele, atasan mereka masuk membawa 2 amplop berisi hasil ujian. Mereka duduk diam di meja, menatap amplop yang akan menentukan masa depan mereka. Kafka tahu ini adalah kesempatan terakhirnya, dan dalam hati bertanya apakah jalan ini akan membawanya kembali ke cinta masa kecilnya. Ia membuka amplop dan terdiam, mulutnya menganga tak percaya melihat hasil di dalamnya. Beberapa waktu kemudian, seluruh rekrutan baru berkumpul di markas utama untuk upacara penerimaan. Mereka bersiap menghadapi pidato-pidato membosankan yang biasa ada. Saat melirik ke sekeliling, tidak ada yang benar-benar mengejutkan. Kikoru masuk dan langsung diminta maju untuk mengucapkan sumpah sebagai perwakilan angkatan, karena ia adalah siswa terbaik. Di antara barisan, Izumo dan Kaguragi sudah saling menatap tajam. Di saat yang sama, Kafka yang baru saja tiba bertabrakan dengan salah satu seniornya. Mereka saling menyapa singkat tanpa banyak basa-basi. Tak lama kemudian, Komandan Mina tiba dan langsung naik ke panggung. Ia memanggil Kikoru untuk maju dan membacakan sumpah atas nama para rekrutan. Dengan percaya diri, Kikoru maju dan membacakan sumpah tersebut. Mina kemudian mengucapkan terima kasih kepada Kikoru atas kontribusinya selama ujian. Ia menyebut bahwa berkat Kikoru, tak ada nyawa yang hilang. Namun mata Mina diam-diam menyapu kerumunan dengan ekspresi berat, mencari sosok Kafka. Dalam hatinya, ia tahu siapa yang benar-benar pantas menerima pujian. Giginya terkatup rapat, jelas ia siap menuntut penjelasan atas transformasi aneh Kafka. Tepat saat itu, Kafka masuk terlambat dengan gaya santai. Begitu dia muncul, wajah Kikoru langsung memerah cerah, dan perhatian semua orang pun langsung tertuju padanya. Saat kembali tenang, nasib Kafka masih menggantung. Dewan seleksi sedang meninjau hasil ujiannya dan menemukan bahwa bukan hanya ia mendapat nilai terendah dalam tes fisik, tetapi juga mencetak angka 0 sempurna di tes bakat. Tepat saat mereka hendak menolak aplikasinya sepenuhnya, Kapten Soushiro tiba-tiba masuk dan memutuskan untuk membelanya. Ia berargumen bahwa meskipun Kafka idiot, ia berhasil mengidentifikasi titik lemah musuh, mendukung rekan timnya, dan yang penting menurut Soushiro membuatnya tertawa cukup sering, yang katanya tetap berarti sesuatu. Okonogi langsung memprotes, menyebut alasan itu konyol untuk merekrut seseorang. Wakil kapten lalu mengusulkan menerima Kafka sebagai kadet alih-alih perwira penuh, dan ia sendiri akan mengawasinya secara langsung. Kembali ke masa kini, Komandan Mina mengumumkan bahwa Kafka telah resmi diterima sebagai kadet. Ia menjelaskan bahwa itulah alasan Kafka tidak ikut dalam upacara pelantikan, yang secara diam-diam melegakan banyak rekrutan baru mereka tanpa senang mengetahui bahwa Kafka masih bergabung. Tak lama setelah itu, wakil kapten mempersilakan Mina menyampaikan pidato. Mendengar kata-kata Mina, Kafka diliputi emosi dan tiba-tiba berteriak memanggil nama depannya di tengah aula upacara, dengan berani menyatakan bahwa suatu hari nanti, ia akan berdiri di sisinya. Semua orang langsung terdiam dan berbisik padanya seorang rekrutan baru berani memanggil kapten dengan nama depan. Meski jelas tersentuh oleh kata-kata itu, Mina tetap menjaga wibawa. Ia menjatuhkan hukuman 100 push-up kepada Kafka karena dianggap tidak sopan terhadap atasan. Kafka langsung panik,
Sementara wakil kapten tertawa keras dan menggoda Mina karena masih terlalu lunak padanya. Tapi Mina hanya berjalan pergi dengan senyum tipis di wajahnya. Di sisi lain, Okonogi menggerutu soal bagaimana Kafka baru muncul tapi sudah jadi bahan candaan satu pasukan. Namun Soushiro menjawab dengan tenang bahwa itulah energi yang mereka butuhkan karena dunia mereka terlalu sering dipenuhi kegelapan. Namun, di balik alasan ringan itu, tersimpan alasan sebenarnya mengapa Soushiro ingin Kafka tetap dekat. Semuanya berawal saat mereka mendeteksi sinyal kaiju berkekuatan 9842D, dan tepat di saat yang sama, sinyal vital seseorang menghilang. Sejak saat itu, Soushiro mencurigai bahwa Kafka mungkin bukan manusia biasa, dan ia memutuskan untuk mengamatinya secara langsung. Kafka hampir tidak mampu menyelesaikan push-up-nya, lalu jatuh ke tanah. Saat itulah, Kikoru datang menghampirinya dan berkata bahwa mereka perlu bicara secara pribadi. Iharu melontarkan candaan bahwa itu pasti pengakuan cinta, membuat kegaduhan kecil. Tapi Kikoru langsung menarik Kafka ke restoran terdekat. Di sana ia mendengarkan dengan mata membelalak saat Kafka mengaku bahwa ia memakan kaiju dan berubah menjadi salah satunya. Reaksi pertama Kikoru adalah mengejeknya nafsu makanmu luar biasa. Bisa-bisanya makan monster. Kafka buru-buru membela diri. Ia lalu bertanya-tanya apakah seharusnya ia melapor pada pasukan pertahanan dan meminta bantuan. Tapi Kikoru langsung memotongnya jika mereka tahu. Kafka akan dijadikan kelinci percobaan, dipaksa mengikuti berbagai eksperimen mengerikan. Ia menjelaskan bahwa jika seekor kaiju cukup kuat hingga diberi nomor, sisa tubuhnya akan dijadikan senjata. Kafka pun dihantui kengerian itu, lalu melompat ke arah Kikoru dan memohon agar ia menyimpan rahasia ini. Setelah berpikir sejenak, gadis itu akhirnya setuju dengan satu syarat. Jika suatu saat Kafka menyakiti siapapun, dialah yang akan turun tangan langsung untuk menghentikannya. Keesokan harinya, saat sesi latihan tempur menggunakan api, Reno memimpin dan mencetak rekor pribadi baru potensinya kini mencapai 18%. Kafka memperhatikannya dengan cemas, khawatir Reno benar-benar mulai menyusulnya. Tapi rasa paniknya mereda setelah melihat kekuatan tempurnya sendiri masih sedikit lebih tinggi. Saat para rekrutan lain menjalani giliran latihan mereka, terlihat jelas bahwa semuanya mengalami kemajuan. Bahkan Kafka, setelah semua perjuangannya, akhirnya mencetak rekor pribadi baru kekuatan yang dilepaskannya kini menyentuh angka 1%. Dengan penuh semangat, ia berlari ke arah Kikoru untuk membagikan kabar gembira itu. Namun, momen itu tidak berlangsung lama. Wakil kapten langsung menegurnya dengan dingin, memperingatkan bahwa jika angkanya tetap serendah itu, Kafka akan dikeluarkan sebelum sempat ikut misi nyata. Tanpa menunggu, Soushiro memerintahkan semua orang untuk lari 10 putaran sebagai bagian dari rutinitas. Saat ada yang mengeluh, ia menaikkannya jadi 15 putaran tanpa ragu sedikit pun. Setelah menyelesaikan latihan berat mereka hari itu, seluruh pasukan langsung menuju pemandian air panas untuk meredakan otot-otot yang tegang. Seperti yang bisa diduga, begitu mereka semua masuk, suasana langsung berubah. Suara tawa dan percikan air memenuhi ruangan, semua orang mencoba menikmati waktu santai mereka. Saat suasana mulai mereda, para lelaki mulai berbagi cerita tentang alasan mereka bergabung dengan pasukan pertahanan. Satu orang mengatakan bahwa nyawanya pernah diselamatkan oleh komandan, dan karena itulah ia bergabung. Yang lain mengaku jatuh hati pada kekuatan dan keanggunan Komandan Mina sejak pertama kali melihat poster perekrutannya. Ketika giliran Kafka tiba, ia sempat ragu. Namun akhirnya ia secara tak sengaja membocorkan bahwa ia dan sang kapten adalah teman masa kecil, dan semuanya bermula dari sebuah janji yang mereka buat dulu. Sadar apa yang ia ucapkan, Kafka langsung panik dan mencoba pergi. Namun reaksi teman-temannya cepat, mereka menerkamnya seperti gerombolan zombie, ingin tahu kisah itu. Beberapa waktu kemudian, ketika para gadis keluar dari pemandian mereka disambut pemandangan aneh. Para lelaki tergeletak tak berdaya di lantai, hanya berbalut handuk. Sementara Reno sibuk menyiramkan air dingin untuk menyegarkan mereka. Rupanya, ide brilian untuk berendam terlalu lama di air panas salah. Seluruh skuad pun kelelahan total, hari demi hari berlalu, dan seluruh peleton menjalani latihan keras dan melelahkan setiap harinya. Meski begitu, mereka tetap menyisihkan waktu untuk bersenang-senang di sela-sela latihan. Suatu malam, setelah semua orang tertidur, Kafka tetap terjaga di perpustakaan, belajar hingga larut malam. Tiba-tiba, Soushiro muncul dan bertanya apakah semua usaha ini demi sang kapten. Kafka melamun, bertanya-tanya dari mana ia tahu. Soushiro hanya tersenyum, ia mendengarnya saat di pemandian, dan mengingatkan bahwa setiap kata di asrama ini terekam. Ia juga menuduh Kafka diam-diam menargetkan posisi wakil kaptennya, dan dengan serius memperingatkan bahwa ia tidak akan pernah menyerahkan tempatnya di sisi sang kapten. Saat Soushiro hendak pergi,
Alarm darurat berbunyi, dan berkata, "Bersiaplah. Ini misi pertamamu." Di ruang operasi, Komandan Mina meminta laporan situasi dari staf lab sementara drone-drone berterbangan, mengarahkan warga untuk evakuasi. Okonogi melaporkan bahwa seekor hanju telah muncul dari bawah tanah, meninggalkan gerombolan Baiyoju di belakangnya. Karena satu-satunya pilihan adalah menghancurkannya total, Nakanoshima wanita berambut merah menyarankan untuk memancingnya ke sektor Bravo dan menyelesaikan semuanya di sana. Mendengar itu, Komandan Mina berkata bahwa dialah yang akan menembak hanju tersebut secara langsung, sementara yang lain mengurus pembersihan. Ia pun mengucapkan semoga beruntung pada seluruh tim. Di jalanan, truk-truk pengangkut pasukan rekrutan bergemuruh menuju lokasi misi pertama mereka. Semuanya sudah bersenjata lengkap dan bersiap tempur. Di antara mereka, Kikoru terus melirik Kafka dengan tatapan tak percaya dan sulit menerima bahwa pria serendah itu ternyata adalah Kaiju nomor 8. Tak lama, Kafka mulai bersiap di posisi, sementara para rekrutan lainnya menahan napas melihat sosok raksasa yang berlari ke arah mereka. Kapten Soushiro mengingatkan, masalahnya bukan cuma ukurannya. Tapi makhluk itu melahirkan Baiyoju lebih cepat. Tugas mereka yaitu memastikan tidak ada makhluk asing yang lolos melewati pos pemeriksaan. Di akhir pengarahan, sang komandan menegaskan bahwa para perwira senior sudah ditempatkan di garis depan, yang berarti para rekrutan adalah pertahanan terakhir. Setelah memastikan tidak ada pertanyaan, ia menyuruh mereka segera keluar dan menunjukkan kemampuan mereka. Beberapa saat kemudian, Okonagi menyebutkan bahwa Komandan Mina membutuhkan waktu 8 menit untuk mencapai titik kemahnya. Mendengar itu, Kafka bilang pada Reno bahwa ia ingin membuktikan dirinya kali ini, karena jika sampai dipecat dalam 3 bulan, ia tak punya kesempatan lagi. Meski kakinya gemetar, ia mengakui bahwa dirinya sebenarnya bersemangat. Tepat setelah itu, para makhluk mulai merayap keluar dari sarangnya. Para rekrutan langsung melompat dari atap, sementara Kafka turun perlahan-lahan. Sebuah helikopter akhirnya menjatuhkan sang komandan di lokasi penembak jitu. Okonogi lalu memberi instruksi kepada semua orang untuk memancing hanju masuk ke dalam garis bidikan Mina. Tentara mulai menembakkan misil untuk mengalihkan perhatian monster itu. Dari kejauhan, Kapten Soushiri memperingatkan para rekrutan agar tetap waspada. Kafka merespons dengan melepaskan 1% kekuatan tempurnya tapi langsung dihantam Yoju pertama hingga terlempar ke tempat sampah. Seorang senior kemudian mulai mengejek para rekrutan, membuat Kikoru kesal. Ketika senior itu menyuruh mereka pulang, Kikoru membalas dengan santai, agar menghabisi seluruh kawanan musuh seorang diri. Semua orang menyaksikan dengan takjub, dan sebuah acungan jempol dari Kafka membuat wajah Kikoru memerah hingga menyuruhnya untuk tenang. Di sisi lain, Iharu muncul dan menghabisi satu makhluk yang sebelumnya sudah dilemahkan bersama-sama. Ia langsung membual kepada Reno yang kemudian menumbangkan makhluk sejenis dalam satu serangan. Aksi itu membuat Iharu bungkam, menyadari ia masih jauh dari level Reno jika ingin mencegah senpainya berubah. Secara bersamaan, Kaguragi dan Izumo menumpas para makhluk hingga membuat para senior mereka malu dan mengeluh pada pemimpin peleton. Sang pemimpin, yang terlihat terkesan, berkata bahwa ia benar-benar kagum melihat seberapa tekad para rekrutan tahun ini. Ia juga menambahkan bahwa Kapten Soushiro sempat bilang kalau para rekrutan kali ini dibentuk beda dengan potensi alami dan semangat bersaing yang terus membara. Mendengar laporan dari staf laboratorium bahwa semua berjalan lancar, Kafka merasa lega sekaligus frustrasi karena ia sendiri masih belum berkontribusi banyak. Namun, ia teringat nasihat seniornya untuk tetap aman dan mengandalkan kekuatan utamanya. Dengan tekad baru, ia mengejutkan semua orang dengan menggali ke dalam tubuh monster jamur dan menembus lebih dalam untuk mencari inti tapi ia segera menyadari bahwa inti itu tidak berada di tempat biasanya. Ia pun melihat sesuatu yang mencurigakan dan segera melapor kepada Kapten Soushiro, mengatakan bahwa titik lemahnya ada di samping. Ia juga memperingatkan bahwa jika mereka gagal menghancurkannya, makhluk-makhluk baru akan terus bermunculan. Terkesan dengan informasi tersebut, Soushiro menepuk bahunya dan menyuruh Okonogi menyebarkan kabar secepat mungkin. Merasa bangga dengan kontribusinya, Kafka bergegas mencari cara lain untuk lebih berguna dengan harapan bisa mendapatkan tempat di sisi Mina. Namun, tepat ketika ia mulai fokus, sebuah ledakan besar mengalihkan perhatiannya. Bos besar akhirnya muncul di lokasi yang tepat. Militer langsung menyerangnya sementara pasukan infanteri memberikan tembakan penutup untuk menahannya. Dari atas atap, sang komandan menyiapkan senapan raksasa berwarna hitamnya. Setelah mendapat izin tembak, ia teringat janji Kafka untuk menjadi prajurit yang lebih tangguh dan memutuskan untuk menunjukkan aura aslinya. Saat senjatanya mulai mengisi daya dan bidikan terkunci, Shiro memperingatkan Kafka agar tetap waspada. Seketika, peluru bercahaya menembus jamur raksasa itu dan membuat tubuhnya berlubang.
Mata Kafka hampir keluar dari tempatnya saat sang komandan melepaskan tembakan kedua untuk memastikan, lalu menembakkan peluru ketiga sebagai pukulan penutup. Semua orang di ruang kontrol bersorak, tapi ketika Mina meminta izin tembakan keempat dan Okonogi menolak, ia langsung mengingatkannya dengan dingin ini bukan permintaan. Kafka terpukau oleh aura keren Mina. Melihat itu, Soushiro bertanya apakah Kafka benar-benar merasa pantas berdiri di sisinya. Dengan nada sombong, Kafka malah balik bertanya, kenapa dia merasa dirinya bisa mendekati level itu? Soushiro mengakui bahwa ia memang tak sebaik Mina dalam menembaki monster raksasa, tapi menegaskan bahwa untuk target kecil hingga menengah, tak ada yang lebih mematikan darinya. Ia membuktikannya dengan menebas makhluk pengintai yang mencoba menyergapnya, seolah-olah sedang mengiris sushi. Cafe sampai terkejut karena tak sempat melihat pedangnya. Soushiro yang ternyata berasal dari keluarga samurai, langsung mengakhiri percakapan yang induknya sudah mati, kemudian anak-anaknya bermunculan. Dan benar saja, pasukan monster jamur kecil meluncur keluar tiada henti. Soushiro memberi aba-aba kepada para rekrutan bahwa ini adalah saat mereka bersinar membersihkan sampah. Izumo tampak sedikit gentar, dan para senior mulai mengejek mereka karena terlihat ragu. Melihat situasi itu, Nakanoshima masuk dan memantik persaingan kecil di antara dua rekrutan teratas yang langsung bergerak ke medan tempur. Di sisi lain, staf laboratorium mencatat bahwa stamina mereka hampir habis tapi menurut Soushiro, justru dalam kondisi seperti itulah calon kapten sejati terlihat. Meskipun sejauh ini hanya Kikoru yang benar-benar layak, Soushiro menganggap Reno sebagai pesaing kuat. Iharu pun menyadari hal yang sama. Maka keduanya bergerak cepat untuk memburu para monster. Namun di tengah perjalanan, mereka melihat seorang pria memakai seragam petugas pembersih. Ketika Iharu bertanya mengapa ia belum dievakuasi, pria itu mulai meracau soal rencananya yang berantakan. Ia bertanya-tanya apakah ada anggota tim pertahanan yang punya pengetahuan mendalam soal kaiju, lalu tiba-tiba berbalik dan menatap mereka dengan wajah penuh asap hitam, bertanya apakah mereka tahu sesuatu. Tak jauh dari situ, Kafka dan mantan rekan kerja Reno dari perusahaan pembersih terlihat berkumpul di sekitar teleskop, mencoba mengintip aksi rekan lama mereka. Kekacauan di medan perang menjelaskan kenapa hampir semua perusahaan pembersih dari Tokyo dan Chanamewa dikerahkan. Atasan mereka muncul dan bertanya soal rekrutan baru. Dan Takuda bercanda bahwa orang itu pasti terkunci di kamar mandi lagi. Sementara itu, rekrutan baru yang dimaksud tengah berdiri tepat di depan Iharu dan Reno. Kesal dengan kehadiran mereka, makhluk itu tiba-tiba mencoba menembak jantung Iharu, tapi meleset sedikit. Iharu ambruk, berdarah hebat dan menjerit kesakitan. Reno segera menyuruhnya menggunakan setelan tempurnya untuk menghentikan pendarahan. Saat itulah, monster tersebut menunjukkan wujud aslinya sama seperti yang sebelumnya berhasil menjatuhkan Kikoru. Reno panik dan mencoba menghubungi markas, tapi sinyal di seluruh area telah diputus. Setelah terkena dua serangan berat, Reno teringat peringatan Kikoru. Ia mulai memperhatikan gerakan jari makhluk itu, dan berhasil menghindari serangan berikutnya tepat waktu. Situasi makin kacau. Meski tahu ia tak akan menang, Reno meminta Iharu pergi mencari bantuan. Ia sendiri maju menghadapi kaiju itu, bertekad memberi waktu agar Iharu bisa lolos. Namun saat Iharu berlari, ia tersandung dan terjatuh. Frustrasi menyergap ketika ia menyadari bahwa Reno tampaknya semakin unggul, sementara dirinya masih terjebak di 20% kekuatan yang belum sepenuhnya ia lepaskan. Didorong rasa tertinggal itu, Iharu bangkit kembali dan menyerbu ke arah medan pertempuran, menyelamatkan Reno tepat sebelum kaiju humanoid melepaskan tembakan mematikan. Ketika Reno memprotes, Iharu membalas tegas, kali ini, aku yang akan menyelamatkanmu. Tanpa bantuanmu waktu itu, aku sudah mati. Menyadari bahwa keduanya berusaha kabur, kaiju itu menyatakan bahwa tak ada seorang pun yang bisa keluar dari zonanya, menutup semua harapan untuk melarikan diri. Menyadari bahwa mereka telah terperangkap, Reno dan Iharu akhirnya memutuskan untuk bertarung bersama dan mengalahkan ancaman mengerikan itu. Makhluk itu kembali menembakkan serangan ke arah Iharu, namun kali ini, ia sudah membaca pola serangan dan berhasil menghindarinya. Melihat celah terbuka, Reno melepaskan kekuatan terbesarnya lebih dari yang pernah ia keluarkan sebelumnya. Ia mendorong dirinya melewati batas kemampuan untuk mengambil tembakan penentu. Ketika asap menghilang, yang terlihat di hadapan mereka adalah tembok raksasa yang terbentuk dari tumpukan tubuh kaiju mati. Namun sebelum mereka sempat menarik napas lega, sosok humanoid mengerikan itu tiba-tiba muncul dari salah satu mayat dan menembak Reno dari jarak dekat. Serangan brutal itu membuat Reno terluka parah. Di sisi lain, wakil kapten menerima kabar bahwa baik Iharu maupun Reno telah menghilang, dan bahkan sinyal vital keduanya tak lagi terdeteksi di radar. Kafka langsung tegang, wajahnya berubah pucat saat menyadari beratnya situasi. Tepat saat itu,
Kikoru datang dan mengonfirmasi apa yang paling ia takutkan. Kaiju humanoid berbahaya itu telah muncul. Sementara itu, Reno tergeletak, seluruh tubuhnya terbakar oleh rasa sakit. Ia berusaha menghentikan pendarahan dan memaksakan diri untuk bangkit, namun makhluk itu kembali menerjang. Untungnya, Iharu datang tepat waktu dan berhasil mengalihkan perhatian monster tersebut. Ia berteriak meminta bantuan, memanggil siapa saja untuk menyelamatkan Reno. Dan sebelum keduanya menemui ajal, Kaiju nomor 8 menghantam masuk ke arena meninju sang humanoid dengan kekuatan luar biasa hingga kepalanya terbelah dari tubuhnya. Melihat Kafka dalam wujud kaijunya, Reno tampak murung. Ia frustrasi karena merasa gagal mencegah semua ini. Kafka memeluk temannya dan berdiri tegak, sementara Iharu membekuk ketakutan melihat satu lagi kaiju humanoid. Di saat yang sama, makhluk itu beregenerasi dan bangkit kembali menyadari bahwa yang ada di hadapannya adalah kaiju nomor 8. Kafka segera menyerahkan Reno kepada tim keamanan dan menyerbu musuhnya. Kaiju jahat itu mempertanyakan mengapa Kafka menyerangnya padahal mereka seharusnya berada di pihak yang sama. Lalu ia melancarkan serangan besar-besaran mengungkap bahwa selama ini, ia hanya bermain-main dengan Reno dan Iharu. Ketika Kafka melihat tentakel yang sama seperti yang melukai Reno, ia kehilangan kendali tapi dengan kemarahan yang terfokus. Ia menghancurkan serangan-serangan musuh satu persatu. Bahkan tembok mayat kaiju tak mampu menghentikannya. Kafka terus menekan dan akhirnya melepaskan serangan dahsyat yang membuat musuh terpental dengan inti tubuhnya kini terbuka sepenuhnya. Tepat saat ia hendak menyelesaikan segalanya dan melenyapkan kaiju itu, dua perwira muncul pada saat yang paling buruk. Mereka secara tidak sengaja membocorkan informasi kepada seluruh tim bahwa kaiju nomor 8 telah muncul. Mereka menjelaskan bahwa kaiju humanoid itu cocok dengan deskripsi nomor 8 yang selama ini hilang. Wakil kapten pun langsung siaga dan memerintahkan satuan khusus untuk dikirim ke lokasi. Kekacauan ini memberi cukup waktu bagi sang kaiju humanoid untuk beregenerasi. Sebelum pergi, ia melemparkan peringatan. Sekarang ia tahu segalanya tentang Kafka dan akan lebih mudah mengalahkannya lain kali. Dalam pelariannya, ia menyerang para prajurit, namun Kafka melompat ke depan dan menahan serangan itu seorang diri. Meski kesal karena kaiju itu berhasil kabur, Kafka merasa sedikit lega karena setidaknya teman-temannya selamat. Saat ia menyelinap melalui gang sempit, tiba-tiba ia merasakan kehadiran seseorang di belakangnya. Saat berbalik, ia melihat wakil kapten yang langsung mengenalinya sebagai kaiju nomor 8. Wakil kapten segera memberitahu tim bahwa ia telah bertemu target dan meminta pengaktifan mode tempur tanpa batas membuka potensi kekuatannya hingga 92%. Ia bersiap untuk menetralisir kaiju humanoid yang kini berdiri di hadapannya. Kapten Soushiro yang sudah pemanasan mulai menyerang. Sementara Kafka mencoba memikirkan jalan keluar, tiba-tiba muncul sayatan di bahunya menandakan bahwa ia benar-benar dalam bahaya. Soushiro pun melemparkannya dan masuk ke mode pedang ninjutsu dengan kecepatan supersonik. Perlahan tapi pasti, ia mulai menebas lapisan pelindung tubuh Kafka yang sekeras batu dengan teknik yang bahkan Kafka pikir tak akan mampu dilakukan oleh Kikoru sekalipun. Setelah itu, satu tusukan lagi ke dada membuat inti tubuh Kafka sepenuhnya terbuka. Namun regenerasinya yang gila masih membuatnya tetap hidup. Kafka mencoba melarikan diri lalu menyerangnya dengan kecepatan kilat. Melihat betapa cepat Kafka bisa menghindar, Soushiro menyimpulkan bahwa ia setidaknya berada di level magnitudo 8 dan itu membuatnya masuk kategori kaiju hebat. Tanpa ragu, Soushiro mengisi energinya lalu melepaskan tebasan ganda tak terlihat. Serangan itu menembus kaki Kafka seperti mentega. Ia kemudian melancarkan serangan utama mengincar inti. Tapi Kafka menangkap bilah katana itu menggunakan gigi sampingnya, lalu mencoba melepaskan serangan pamungkas. Sayangnya, energi itu justru mengenai pedang milik Soushiro, membuat sang kapten sama sekali tidak terluka. Merasa kecewa, Soushiro melapor bahwa kaiju nomor 8 telah melarikan diri. Kikoru, yang mendengar itu, mulai ragu apakah makhluk sekuat itu benar-benar layak dipercaya. Namun wajahnya langsung cerah saat melihat wajah tua Kafka yang keriput. Ia pun mencibir, mengingatkan bahwa dia hanyalah kakek renta pengidap radang sendi yang tak pantas melawan kapten. Sementara itu, Soushiro tetap diam sampai Komandan Mina bertanya pendapatnya tentang nomor 8. Ia menjawab bahwa kekuatannya selevel dengan kaiju besar yang muncul 5 tahun lalu dan ia yakin nomor 9 bisa jadi sama berbahayanya. Tapi yang paling menarik perhatiannya adalah cara kaiju itu menyerang senjatanya alih-alih menyerang dirinya, serta bagaimana ia bertarung layaknya manusia. Tak lama kemudian, salah satu prajurit senior melaporkan bahwa sosok humanoid dari ujian dulu telah muncul kembali namun kali ini mengenakan kulit manusia. Semua yang mendengarnya pun terdiam, terkejut. Makhluk humanoid yang terluka parah itu menghentikan sebuah mobil tapi terlebih dahulu memakan pemiliknya untuk memulihkan diri.
Sambil mengemudi ke arah matahari terbenam, ia merenung tentang cara terbaik untuk menjatuhkan Kaiju nomor 8. Keesokan harinya, Reno terbangun di rumah sakit dan lega melihat senpainya selamat. Ia berterima kasih kepada Kafka karena telah menyelamatkannya, tidak sadar bahwa Iharu terbaring di ranjang sebelahnya. Reno meluncurkan pujian demi pujian tentang kekuatan dan aura luar biasa nomor 8, sementara Kafka hanya tersenyum lebar menerima semuanya. Malam harinya, sebuah pesta diadakan untuk merayakan kepulangan Reno dan Iharu dari rumah sakit. Saat Kafka memesan layanan kamar, pasukan pelayan Izumo muncul dengan jamuan mewah sebagai kejutan. Kikoru menjelaskan bahwa Izumo adalah pewaris Izumo Technologies, perusahaan bernilai miliaran yang memasok alat militer ke korps pertahanan dan bahkan menghasilkan lebih dari keluarganya sendiri. Ia kemudian mengaku bahwa dialah yang menyuruh Izumo mengatur pesta itu, karena yakin makanannya pasti enak. Setelah itu, Kapten mengangkat gelas untuk memberikan penghormatan atas keberhasilan misi pertama mereka. Reno melihat suasana hangat itu tiba-tiba berubah jadi kacau balau saat semua orang mulai saling ejek dan meledek kesalahan masing-masing. Bahkan Kafka ikut bercanda tanpa ragu. Kapten menjelaskan bahwa memang sudah tradisi untuk menghajar kesalahan satu sama lain seusai pertempuran agar setiap orang tahu apa yang harus mereka perbaiki di masa depan. Di akhir pesta, Kapten menghentikan kekacauan untuk mengumumkan kabar besar karena kontribusinya yang luar biasa dalam pertempuran. Kafka kini secara resmi dipromosikan menjadi perwira dan diterima sebagai anggota penuh tim. Semua orang bersorak gembira. Bahkan Kaguragi, yang biasanya dingin, terlihat benar-benar senang karena berkat bantuan si kakek misi berjalan mulus tanpa korban jiwa. Keesokan harinya, Mina secara pribadi menyematkan lencana di jas Kafka, menyambutnya kembali dengan wibawa, sambil mengingatkan agar ia tidak menjadi sombong karena dirinya masih jauh dari pantas berdiri di sisinya di medan perang. Namun justru hal itu membuat Kafka bahagia, karena Mina masih ingat janji lama mereka. Mina menambahkan bahwa yang merekomendasikannya adalah Shoushiro sendiri. Jadi ia harus membuktikan diri dan tidak mengecewakan pria itu. Malamnya, Kafka memutuskan untuk mengakhiri harinya di perpustakaan. Tapi saat hendak keluar, ia melihat sebuah cahaya masih menyala. Di dalam ruang latihan, ia melihat Kapten Shoushiro berdiri dalam pose siap tempur memperlihatkan otot-ototnya yang kekar dan kemudian dengan akurasi sempurna, mempraktikkan ulang seluruh pertarungan mereka sampai ke detail napas terakhir. Kali ini, Kapten menebas boneka latihan Kaiju nomor 8 imajinernya bukan hanya sekali, tapi 2 kali berturut-turut membuat Kafka hampir kencing di celana karena lututnya lemas. Dengan wajah pucat, ia bertanya latihan macam apa yang sedang dilakukan sang Kapten. Kapten menjawab bahwa ia tengah mengembangkan teknik tebasan sekali pukul yang dikhususkan untuk memburu Kaiju nomor 8. Ia juga mengakui bahwa dirinya kesal karena tidak mengerahkan kemampuan penuh sejak awal atau menggunakan teknik ke-6 serangan yang katanya bisa menghancurkan inti nomor 8 menjadi serpihan. Ia menegaskan bahwa tidak ada orang lain selain dirinya yang mampu mengalahkan Kaiju besar nomor 8. Dalam pandangannya, hanya dialah satu-satunya yang pantas mengemban tugas itu. Sementara itu, jauh di atas awan, sekawanan buru monster yang dipimpin oleh sosok humanoid menyeramkan bersiap menyerang markas. Di tempat lain, Wakil Kapten duduk diam di perpustakaan, menggali lebih dalam kasus Kaiju nomor 8. Ia merasa heran bagaimana serangan Kaiju itu justru terasa lebih seperti manusia ketimbang monster. Pikirannya kemudian teralihkan pada sosok humanoid misterius yang bisa berubah bentuk dan menyamar seperti manusia. Semakin ia memikirkannya, semakin besar pula rasa tidak nyaman akan masa depan yang mungkin akan mempertemukan manusia dan Kaiju dalam konflik yang jauh lebih rumit. Di waktu yang sama, Kafka sedang menyendiri di atap, merenung tentang wakil kapten dan tekadnya untuk tidak mengecewakan pria itu. Namun, tiba-tiba langit malam terlihat seperti hujan meteor yang ternyata adalah Kaiju yang meluncur ke bumi. Dalam waktu singkat, markas diserbu. Dan parahnya lagi, semua Kaiju tersebut memiliki level daya tahan di atas 6 dan diklasifikasikan sebagai Hanju monster kelas berat yang tak bisa diremehkan. Karena kapten sedang tidak ada, Shoushiro mengambil alih komando dan memerintahkan semua pasukan untuk bersiaga, menyadari bahwa kali ini, Kaiju memang menargetkan markas secara langsung. Keanehan muncul saat menyadari bahwa Kaiju yang biasanya menyerang secara individu kali ini datang bergerombol. Sambil menyaksikan markas terbakar dan banyak Kaiju tipe wave terbang di atas, Kafka segera menghubungi wakil kapten dan melaporkan bahwa semuanya terasa janggal. Serangan Kaiju yang terorganisir seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Wakil kapten langsung memahaminya, pasti ada makhluk yang jauh lebih kuat yang memimpin mereka kali ini. Shoushiro, yang terus bergerak ke depan, akhirnya berhadapan langsung dengan pemimpin kawanan itu, seorang Kaiju humanoid berwujud naga yang tiba-tiba berbicara dalam bahasa manusia, mengejutkan semua orang. Makhluk itu melihat sekeliling dan dengan tenang bertanya apakah wakil kapten adalah yang terkuat di sana, lalu menyatakan bahwa dirinya lah targetnya.
Tim analisis segera melaporkan bahwa makhluk ini memiliki tingkat daya tahan sekitar 83, yang menempatkannya dalam kelas Daju Kaiju besar kelas atas. Tanpa ragu, Wakil Kapten menyerahkan tanggung jawab menghadapi Kaiju lainnya kepada anak buahnya, dan bersiap untuk menghadapi ancaman baru itu sendirian. Kaiju besar itu menyerang secara tiba-tiba, dan Shoushiro nyaris tak sempat menghindar dari pukulan pertamanya yang sangat kuat. Makhluk itu meraung memberi perintah kepada Kaiju lainnya mengambil alih seluruh medan tempur lalu menyerang kembali dengan kecepatan mengerikan. Sekilas saja cukup bagi Shoushiro untuk menyadari bahwa satu pukulan langsung bisa jadi akhir segalanya baginya. Ia mencoba menebas kulit monster itu, hanya untuk menyadari betapa kuat dan tebalnya lapisan pelindungnya. Saat tim lainnya berusaha menahan Kaiju lain, Kafka segera mengirim informasi bahwa kulit bagian belakang para monster jauh lebih tipis dan merupakan titik lemah mereka. Tim mencoba mengubah taktik, tetapi Kaiju mulai berkoordinasi dan saling melindungi, membuat serangan ke arah belakang menjadi sangat sulit. Di tengah situasi yang genting, sang jenius berambut pirang akhirnya muncul dan memperlihatkan senjata barunya, sebuah sabit yang mampu menebas seekor Kaiju dengan mudah. Beberapa hari sebelumnya, ia telah mengajukan permintaan senjata custom, sesuatu yang biasanya hanya diperuntukkan bagi kapten. Namun karena pertimbangan khusus, tim manufaktur membuatkan sabit khusus yang sepenuhnya disesuaikan dengan gaya bertarungnya. Mina secara langsung menyerahkan senjata itu kepadanya dan secara resmi mengumumkan bahwa ia kini menjadi anggota pasukan utama, menempati peringkat ketiga dalam peleton, tepat setelah wakil kapten. Ketika Kikoru pertama kali melihat senjata itu, ia mencibir penampilannya, menyebutnya jelek dan merasa senjata itu tidak cocok sama sekali dengannya. Namun kini, saat ia mengayunkannya dengan presisi, dua serangan baru yang mematikan berhasil ia lepaskan, menerobos barisan musuh dengan penuh gaya. Saat pertempuran memanas, Reno pun mampu bertahan dan menunjukkan kemampuannya. Ia mengejutkan Kikoru dengan perkembangan dan semangat juangnya. Keduanya bahkan membentuk duel yang tak terduga namun sangat serasi di medan perang. Sementara itu, wakil kapten mulai kewalahan menghadapi tekanan tanpa henti dari Daikaiju. Makhluk itu adalah Daikaiju yang melewati gerbang ketiga. Kini, setelah sepenuhnya mengakui wakil kapten sebagai lawan yang sepadan, Daikaiju itu menggeram dan menyatakan akan memakannya untuk menjadi lebih kuat. Dengan satu pukulan menghancurkan, sang monster melontarkan wakil kapten jauh ke belakang. Namun, Shoushiro masih sempat menebas salah satu anggota tubuh makhluk itu. Di tempat lain, Kafka bergegas menyelamatkan seorang perwira dari serangan mendadak Kaiju. Saat tampaknya ia takkan sempat tiba tepat waktu, ia memanfaatkan sebagian kekuatan dari kaki Kaiju miliknya untuk mempercepat gerakannya. Ia berhasil menarik gadis bernama Minase ke tempat aman. Minase kemudian bertanya apakah Kafka akhirnya bisa menguasai kostumnya, dan Kafka menjawab dengan anggukan percaya diri. Namun sebelum mereka bisa bernapas lega, seekor Kaiju lain mengunci target ke arah mereka. Beruntung, Kikoru melompat masuk dan mengalahkan makhluk itu, melindungi mereka berdua. Tepat saat itu, mereka menerima kabar bahwa para perwira senior yang sedang tidak bertugas telah kembali ke markas untuk membantu. Semangat para pasukan pun langsung bangkit kembali. Di garis depan Daikaiju, wakil kapten berkata kepada Kaiju berbentuk naga bahwa makhluk itu telah memilih tim yang salah untuk dilawan. Ia kemudian terlibat dalam pertarungan sengit, menebas celah di antara lapisan luar tubuh sang monster. Menggunakan hal itu sebagai pengalih perhatian, ia berpura-pura menyerang titik lemahnya, namun sebenarnya sedang mempersiapkan jurus pamungkas yang dilancarkan dengan kekuatan penuh. Sesaat, tampaknya pertempuran telah usai. Namun, Daikaiju itu dengan cepat beregenerasi dan menyeringai sambil menyatakan bahwa ia menikmati pertarungan ini melawan rival pilihannya. Wakil kapten terus menekan, akhirnya berhasil menembus pertahanan monster tersebut dan memperlihatkan intinya meski ia terkejut melihat ukurannya yang sangat kecil. Tanpa membuang waktu, Shoushiro melepaskan jurus 8 tebasan beruntun dalam upaya terakhir untuk menghancurkan makhluk itu. Tim bersorak, percaya bahwa ancaman telah dinetralisir. Tapi Shoushiro memperingatkan bahwa semuanya belum berakhir. Bahkan Kafka, yang masih dalam wujud manusianya, mulai merasakan kehadiran monster tersebut. Saat wakil kapten mengawasi, Kaiju itu membengkak dan berubah ke bentuk baru yang sangat besar. Kekuatan bertahannya melonjak hingga level 9, dan ia mengeluarkan raungan yang menyakitkan telinga. Seorang peneliti wanita menyadari bahwa ini sudah terlalu berbahaya bagi Shoushiro untuk ditangani sendirian. Namun sang legenda tetap maju dan melepaskan teknik ketiganya, menciptakan luka-luka kecil di seluruh tubuh besar sang monster sambil dengan lincah menghindari serangan lambat namun kuat dari iblis itu, sesuatu yang membuat Okonogi terkesan. Namun Shoushiro tahu, luka-luka kecil itu belum cukup. Saat ia menyadari bahwa ia harus menyerang inti di bagian punggung makhluk itu, ia tiba-tiba batuk darah.
Kostum tempurnya memperingatkan bahwa sistem sedang terlalu panas dan menyarankan untuk membatalkan mode unleash maksimal. Meskipun begitu, ia tetap memaksakan diri. Ia berhasil menghindari serangan bom burung kamikaze yang menciptakan kabut tebal, memberinya kesempatan untuk menyelinap dan menyerang dari belakang. Namun, puluhan mata mendadak terbuka dari tubuh kaiju itu. Monster tersebut lalu melancarkan serangan balasan yang menghantam Soushiro sekeras peluru meriam, menembus dinding-dinding bangunan dan menyebabkan kostumnya mati total. Sistemnya langsung merekomendasikan penanganan medis darurat. Semua orang di ruang kontrol mengira ia telah gugur. Dalam kondisi tak sadarkan diri, Soushiro teringat kembali pada masa kecilnya ketika ayahnya berkata bahwa kejeniusannya dalam bermain pedang datang 100 tahun terlalu terlambat, dan menyarankan agar ia menyerah saja. Namun, ia tiba-tiba bangkit dan terlihat semuanya baik-baik saja, mengejutkan semua orang. Ia berjuang berdiri perlahan. Sementara itu, kaiju nomor 10 merobek bangunan dan terus mendekat. Soushiro memutuskan untuk terus bertarung sampai titik darah penghabisan. Ia menancapkan dua pedangnya ke tubuh kaiju, namun monster itu langsung memulihkan diri dan menertawakan pedang kecilnya. Ia tahu pedangnya dianggap lemah karena hampir semua orang, termasuk keluarganya dan pasukan pertahanan, pernah mengatakan bahwa kemampuan pedangnya tak sebanding dengan senjata api. Tapi Komandan Mina berbeda. Ia pernah berkata bahwa justru ia menyukai keahlian Soushiro dengan pedang kecil itu. Menurutnya, pedang itu bisa berguna jika suatu saat mereka menghadapi musuh yang terlalu kecil dan lincah untuk bisa dihancurkan dengan senjata besar. Satu momen kepercayaan itu memberinya semangat baru. Dengan tekad bulat, ia mengerahkan seluruh teknik rahasia dari klan Hasha, yaitu teknik kedua, ketiga, keempat, dan keenam. Tapi kaiju langsung mencengkeramnya erat hingga nyaris meremukkan jiwanya. Saat melihat Kapten seolah berada di ambang kematian, Kafka kehilangan kendali. Ia meminta maaf pada Reno dan mulai berubah wujud. Namun di tengah transformasi, suara tenang Komandan Mina menghentikannya. Suaranya membawa ketenangan, membuat semua orang menahan napas. Soushiro, yang masih berdiri walau babak belur, memberi senyum mengejek pada kaiju nomor 10. Tepat saat itu, monster tersebut terkena serangan dari belakang. Mina, dengan senjata hitam raksasanya, melepaskan tembakan ke wajah buruk rupa kaiju itu meskipun serangannya meleset. Ia mundur, dan kaiju mulai mengirimkan burung-burung kamikaze ke arah posisinya. Okonogi melaporkan bahwa inti kaiju ada di punggung atas. Tapi Soushiro tahu tak mudah membuat monster itu mengekspos titik lemahnya. Ia berlari dengan tenaga terakhir, membuat luka dalam di bagian kakinya sebagai umpan meski Okonogi sudah memperingatkan. Namun ilusi itu lenyap seketika. Saat ia mulai merasa usahanya sia-sia, Kikoru muncul dari belakang dan mencoba menyerang, namun hanya meninggalkan goresan kecil di cangkang keras kaiju itu. Soushiro kemudian memerintahkannya untuk menebas langsung ke luka-luka yang ia ciptakan sebelumnya. Serangan itu menghasilkan kerusakan kritis, tapi membuat kostum Kikoru mencapai batas panas maksimal. Namun itu sudah cukup. Komandan Mina memanfaatkan momen tersebut dan menembakkan peluru raksasa tepat ke punggung kaiju, membuka jalan menuju intinya. Melihat kesempatan itu, Soushiro memerintahkan semua pasukan untuk mencegah regenerasi sang monster, sementara ia sendiri menebas cangkang tubuh kaiju dari kepala hingga kaki. Mina bersiap menembakkan peluru terakhir. Dengan kekuatan terakhir yang bisa ia kumpulkan, Soushiro terus menyerang tanpa henti. Ia berhasil berdiri tepat di depan rahang besar monster itu, siap membalas semua penderitaan. Namun sebelum itu terjadi, Mina menembakkan peluru nomor 96 dan menghancurkan kaiju besar itu hingga berkeping-keping. Setelah semuanya selesai, Kafka menangis karena mereka menang. Ia melihat Kikoru dan para pahlawannya saling memberi salam hormat persis seperti impian masa kecilnya. Reno, sambil tertawa, menyuruh Kafka berhenti menangis seperti anak TK, lalu menyemangatinya bahwa ini baru permulaan bagi mereka. Sementara itu, Komandan Mina mencegah Soushiro untuk bertarung lagi dan memerintahkannya untuk beristirahat. Tapi tiba-tiba, harimau peliharaannya menggeram keras, membuat semua orang menoleh ke langit. Di sana, terbentuk sesosok abominasi mengerikan dari ledakan burung-burung kamikaze menciptakan ancaman dengan kekuatan setara bom nuklir. Para prajurit mencoba menembaknya, tapi gelombang kejut dari ledakan itu dengan cepat memperlihatkan bahwa usaha mereka takkan cukup. Kaiju nomor 10 mengeluarkan tawa jahat terakhirnya, menyatakan bahwa pertempuran ini berakhir seri. Komandan Mina menyadari bahwa ini bisa jadi akhir mereka. Tapi tiba-tiba terdengar Reno berteriak, menyuruh Kafka untuk berhenti. Semua mata tertuju padanya saat pria itu berlari sekencang pelari tercepat di Olimpiade, lalu berubah wujud sepenuhnya di hadapan mereka. Melihatnya dalam kondisinya, Soushiro menyesali betapa selama ini ia terlalu bersaing dengan Kafka.
Ia tak menyangka bahwa ia menyukai Kafka sebagai rekan seperjuangan, sampai-sampai menolak menerima kenyataan bahwa Kafka adalah Kaiju nomor 8 selama ini. Sementara itu, Kafka teringat janjinya pada Soushiro dan Kikoru menyadari bahwa ini mungkin akan menjadi momen terakhir mereka berbicara sebagai teman sesama manusia. Ia pun mengingat janjinya pada Reno dan wanita yang ia cintai. Saat semua orang terkejut, Kafka menghimpun seluruh sisa kekuatan ke kakinya, meluncur seperti roket, dan menghantam yang seperti nuklir itu dengan segenap tenaga. Ledakan itu melontarkan benda tersebut hingga ke stratosfer. Sesaat kemudian, Mina berteriak agar semua bersiap menghadapi dampaknya, dan Kafka segera melindunginya. Sang kapten pun bertahan dengan sekuat tenaga seolah nyawanya sendiri bergantung pada itu. Setelah debu mereda, keduanya bangkit perlahan, sementara Kafka kehilangan seluruh kekuatannya. Lengan dan kakinya yang rusak tak lagi sanggup menopangnya saat ia mencoba menjauh. Mina tetap berdiri tegar, menjaga citra dinginnya sebagai komandan. Dengan suara datar, ia menyatakan bahwa Kafka kini secara resmi ditahan. Di kantor direktur, tim meninjau rekaman transformasi Kakak. Wakil direktur mempertanyakan bagaimana mungkin makhluk dengan level besar bisa bersembunyi begitu lama di bawah hidung mereka. Salah satu pejabat menyarankan untuk menginformasikan hal ini kepada media, namun segera ditolak oleh yang lain berpendapat bahwa akan lebih baik jika makhluk itu dieliminasi diam-diam dan dijadikan senjata. Namun sang direktur menghentikan keributan itu. Ia menyebut diskusi itu tidak berguna untuk saat ini dan memberi perintah tegas, bahwa Kaiju dari Divisi 3 sebelum mengambil keputusan apapun. Sementara itu, di Divisi 3, Kafka yang kini diborgol tertidur, seolah tak peduli dengan kekacauan di sekitarnya. Ia membuka mata perlahan, dan ekspresinya berubah muram saat mengingat peringatan Kikoru bahwa pasukan pertahanan bisa saja menjadikannya senjata. Tak lama, Mina, wakil kapten, dan beberapa anggota lainnya datang menjemputnya keluar, menuju truk pengangkut yang telah menunggu. Di luar, seluruh tim berdiri membentuk barisan. Kafka merasa sedih karena tak sanggup menatap mata sahabatnya. Ia bertanya-tanya apakah Reno akan sangat marah padanya. Namun saat ia melangkah naik ke truk, Reno datang berlari. Ia memanggil Kafka dengan sebutan senpai dan mengatakan bahwa ia percaya Kafka akan kembali. Di dalam truk, Kafka duduk bersama Mina. Dalam keheningan, Mina mengakui bahwa ia sangat terkejut melihat transformasinya. Namun, ia berjanji akan mengumpulkan semua rekaman dan kesaksian untuk membuktikan bahwa Kafka masih manusia dan bahwa tidak ada seorang pun di sini yang menganggapnya sebagai musuh. Sebelum berpisah, Kafka menangis pelan dan bertanya apakah ia masih bisa berdiri di sisinya. Mina tersenyum mendengarnya. Saat truk mulai melaju, wakil kapten memberi perintah untuk seluruh anggota memberi hormat. Ketika wakil direktur melihatnya, ia bertanya apakah wakil kapten benar-benar sedang memberi hormat pada seekor kaiju. Wakil kapten hanya menjawab tenang, "Saya sedang memberi hormat kepada kapten saya." Kafka lalu dibawa ke pangkalan maritim dan dikurung di balik 31 gerbang pengamanan. Beberapa hari berlalu di Divisi 3. Seluruh peleton tampak gelisah memikirkan nasib rekan mereka. Mereka saling mengingatkan betapa seringnya Kafka menyelamatkan mereka. Bahkan sang kapten pun ikut khawatir. Ia bekerja keras mengumpulkan seluruh data yang bisa dijadikan dasar untuk menyelamatkan Kafka. Di tempat lain, Kikoru datang ke kantor ayahnya. Ia memohon agar sahabatnya tidak dieliminasi, mengingat betapa seringnya ia diselamatkan olehnya. Namun sang direktur menyebutnya bodoh. Ia lalu menunjukkan hasil röntgen Kafka dan mengungkap bahwa apa yang selama ini dikira jantung ternyata inti kaiju. Saat Kikoru pergi, ia hanya berkata bahwa ia tetap percaya pada temannya. Sementara itu, para ilmuwan terus melakukan berbagai pengujian terhadap CFKA. Di kantor kapten, Mina mengumpulkan beberapa rekrutan baru. Ia mengumumkan bahwa mereka akan dipisah dan dipindahkan ke pangkalan yang berbeda. Para prajurit muda itu memprotes, namun tampaknya keputusan itu sudah final. Tak lama setelah itu, Izumo tanpa sengaja mendengar Kaguragi sedang melakukan panggilan telepon, meminta seseorang untuk menyelamatkan Kafka. Setelah telepon berakhir, Kaguragi duduk di samping Izumo dan mengakui bahwa ia sedang menghubungi seorang mantan komandan. Ia tahu bahwa permintaan pribadi mungkin tidak akan banyak membantu, tapi ia tetap berusaha sekuat mungkin. Beberapa waktu kemudian, sang direktur sendiri datang ke fasilitas tempat Kafka dikurung. Saat Kafka melihatnya, ia langsung berteriak, bersikeras bahwa dirinya bukan kaiju. Namun direktur justru memerintahkan agar borgolnya dilepaskan. Ketika staf keberatan, sang direktur menjelaskan bahwa makhluk sekuat Kafka bisa saja melarikan diri kapan saja jika memang ia menginginkannya. Fakta bahwa ia tetap duduk tenang hanya membuktikan satu hal, ia memilih untuk bekerja sama. Begitu Kafka dibebaskan,
Direktur Shinomiya langsung menyerang dengan kekuatan penuh. Ia menegaskan bahwa tak ada manusia yang bisa bertahan dari serangan sekuat ini. Lalu, ia mengenakan perlengkapan tempurnya dan menghubungkan sistem sarafnya dengan senjata yang terbuat dari kaiju nomor 2. Ia menantang Kafka untuk berubah atau mati dalam wujud manusianya. Kafka berusaha menahan transformasinya seminimal mungkin demi membuktikan bahwa ia masih manusia. Namun Direktur Shinomiya mengeluarkan lengan kaijunya, memaksa Kafka untuk bertransformasi lebih jauh. Kafka mencoba menghindar sebaik mungkin, tapi tetap terkena beberapa serangan. Tiba-tiba, tubuh Kafka mulai bereaksi aneh, seperti mengidentifikasi sang direktur sebagai kaiju. Shinomiya terus menyerang, sampai akhirnya Kafka terpaksa berubah ke bentuk kaiju sepenuhnya. Tak terduga, Kafka kehilangan kendali atas tubuhnya dan langsung melompat untuk menyerang direktur. Kikoru berteriak padanya agar sadar kembali. Sementara itu, di tempat lain, Reno berlatih keras, mendorong dirinya hingga batas demi bisa melindungi sahabatnya. Melihat aura kekuatannya meningkat tiap detik, Iharu ikut bergabung. Saat itulah para senior mereka muncul, membawa kabar bahwa nasib Kafka akan ditentukan hari ini dan Komandan Mina bahkan dipanggil untuk memberi pernyataan resmi. Kembali ke arena pertarungan, Kafka kembali mengaum, tapi kali ini Direktur Shinomiya menyadari sesuatu serangannya jadi jauh lebih cepat dan liar seperti binatang buas. Di dalam dirinya, Kafka terus berjuang untuk mengendalikan tubuhnya, namun ia semakin tak terkendali. Tubuhnya menghajar sang direktur begitu brutal hingga tanpa perisai spesial dari kaiju nomor 2, Shinomiya sudah pasti tewas. Shinomiya membalas dengan tinju eksplosif dari sarung tangan khususnya, langsung mengarah ke jantung Kafka. Tapi jantung itu tak terlihat ternyata mengambang di belakang tubuhnya dan beregenerasi menjadi sosok penuh yang membalas dengan pukulan dahsyat, menghancurkan penghalang kedua. Para pengamat mulai panik. Namun para petinggi yang lebih tua tetap tenang. Mereka tahu, bentrokan antar kaiju bernomor memang akan selalu sekeren ini. Kikoru yang menyaksikan semuanya dengan mata kepala sendiri, mulai curiga. Kenapa ayahnya belum menghentikan pertarungan ini? Kakek botak yang mendampingi bahkan menduga bahwa Direktur Shinomiya sedang menguji seberapa jauh kekuatan Kafka bisa berkembang dan mungkin ia sedang memberi kesempatan, seperti yang diminta Kikoru. Pertarungan terus memanas. Shinomiya mencoba mengunci Kafka dan membantingnya ke dinding seperti banteng liar. Tapi ia langsung menyesal, karena Kafka kembali melayang ke arahnya dan menghancurkan tulang rusuknya dengan hantaman telak hingga para tetua pun akhirnya panik. Kaiju nomor 8 terus tumbuh lebih kuat, jauh melampaui batas kendali direktur. Sementara Kafka terus bertarung secara internal, Shinomiya mengaktifkan mode overdrive pada sarung tangannya dan melepaskan serangan terkuatnya. Tapi Kafka menerobos perisai itu seolah kertas, dan membalas dengan jurus pamungkas kaiju nomor 2 tembakan rel elektromagnetik. Serangan itu mengguncang tubuh Kafka dari ujung ke ujung, namun ia segera pulih dan menembakkan sinar laser maut miliknya sendiri hingga Shinomiya terpukul hebat. Dengan cengkeraman mematikan, Kafka menghantamkan sang direktur ke tembok. Saat tampaknya ia akan menghabisinya, ia menoleh dan melihat wajah murung Kikoru. Ia tak sanggup membiarkan gadis itu menyaksikan ayahnya mati di tangannya sendiri. Tapi tubuhnya yang tak lagi bisa dikendalikan mulai membanting sang direktur ke tanah berulang-ulang seperti boneka mainan. Kikoru, yang teringat semua kenangan saat Kafka masih hangat dan manusiawi, menolak kehilangan harapan. Ia berteriak, memanggil Kafka kakek tua keras kepala itu untuk sadar dan mengendalikan diri. Teriakan itu menggema di benak Kafka. Ia menghimpun kekuatan terakhirnya kekuatan dari persahabatan dan harapan, dan berhasil memutus belenggu kendali 1 detik sebelum tubuhnya dibelah 2 oleh parasit kaiju. Saat tubuhnya hendak melancarkan pukulan terakhir ke ayah Kikoru, Kafka merasakan dirinya tenggelam dalam kehampaan. Tapi tiba-tiba, cahaya terang muncul dan dalam kilatan harapan, tangan Mina terulur, menggenggamnya sambil berbisik aku akan selalu menunggumu. Suara Mina akhirnya menyadarkan Kafka dari amukan tak terkendali. Serangan terakhirnya mendarat darah berceceran kemana-mana, membuat Kikoru dan ayahnya terkejut luar biasa. Karena ia justru meninju dadanya sendiri, menciptakan lubang besar dan dengan bangga berteriak aku bukan kaiju. Aku Hibino Kafka. Setelah itu, tubuhnya ambruk. Kapten Divisi Pertama, Narumi, segera menghunus pedangnya ke leher Kafka. Namun Direktur Shinomiya menghentikannya dan langsung memanggil tim medis, memerintahkan agar nomor 8 dibawa sebelum kehabisan darah. Setelah pemeriksaan fisik selesai, Komandan Mina akhirnya dipanggil untuk memberikan komentar resminya sebagai atasan Kafka. Tapi jelas bahwa kehadirannya hanya formalitas mereka menekankan masa lalu pribadinya dengan Kafka, dan secara tak langsung memperjelas bahwa keputusan mereka sudah dibuat. Pendapatnya sebagai seorang wanita dianggap tak relevan. Namun Mina membalas tanpa ragu ia tidak peduli apakah mereka menganggap Kafka manusia atau tidak.
Ia dengan tenang melaporkan kontribusi nyata Kafka sebagai perwira. Ia menyebutkan bahwa Kafka memang terlihat lemah saat misi besar pertama mereka, bahkan lebih rapuh dari para petinggi. Tapi penemuan Kafka tentang organ reproduksi Kaiju menjadi titik balik besar. Namun bukti dari keinginan Kafka untuk melindungi umat manusia adalah saat ia mengorbankan masa depannya dan hidupnya sendiri dalam pertempuran melawan nomor 10 menyelamatkan seluruh Divisi 3. Beberapa anggota Dewan mencemooh, menuduhnya curang menggunakan kekuatan Kaiju. Mereka berkata, tak mungkin pemula sepertinya tahu sebanyak itu kecuali ia memang seekor Kaiju. Tapi Mina mengejutkan mereka. Ia mengakui bahwa potensi awal Kafka nol. Ia gagal ujian 12 kali, dan hanya lulus di kondisi khusus. Tapi justru dedikasi dan tekadnya yang membuktikan nilai dirinya. Ia terus bertarung sampai akhir, bahkan setelah berubah menjadi monster yang dulu ia sumpah akan hancurkan. Setelah mendengar pernyataannya, Direktur Shinomiya menyuruh Mina pergi. Para petinggi berbalik pada direktur dan meminta persetujuan untuk mengeksekusi Kafka. Shinomiya mengucapkan keputusannya dengan lirih dan penuh penyesalan. Sementara itu, Kafka mengingat masa lalu saat ia tak berdaya dan bersumpah pada Mina bahwa ia akan membalas dendam atas serangan Kaiju. Ironisnya, sekarang saat ia punya kekuatan, kemudian, ia terbangun di rumah sakit. Kafka kaget ketika melihat ayah Kikoru duduk di sampingnya. Ia bahkan sempat bersyukur karena tak perlu menghadapi Kikoru di pemakamannya sendiri. Melihat kebingungannya, sang direktur menjelaskan, tanpa inti Kaiju di tempat jantungnya dulu, Kafka sudah pasti tewas. Dewan akhirnya secara resmi menyatakan bahwa Kafka adalah seorang Kaiju. Namun Direktur Shinomiya menolak menjadikannya bahan eksperimen senjata dan sempat mendapat banyak tekanan. Ia akhirnya berhasil meyakinkan para sesepuh bahwa menjaga Kafka tetap hidup dan terkendali jauh lebih berguna, apalagi di tengah ancaman terbesar yang sedang dihadapi Korps Pertahanan. Kafka pun dengan penuh keyakinan menyatakan, "Aku tetap seorang perwira, dan aku akan membuktikan bahwa aku layak berada di Korps Pertahanan." Mendengar bahwa Kafka tidak akan dieksekusi, Mina tersenyum untuk pertama kalinya. Kabar ini segera menyebar ke seluruh Divisi 3. Semua anggota bersorak gembira karena Kafka masih hidup dan bertarung. Sementara itu, di tempat kerja lama Kafka, rekannya justru dihabisi dalam pertandingan catur oleh seorang pria misterius bernama Nomor 9, yang mendominasi papan peringkat. Ternyata, ia adalah Kaiju humanoid yang mengaku telah memahami kecerdasan manusia sepenuhnya. Ia dengan santai menyatakan bahwa kini ia memiliki seluruh denah markas pertahanan, dan waktunya untuk menjalankan rencana mereka. Di saat yang sama, sesosok bayangan muncul menyatakan, waktunya Kaiju merebut kembali kekuatannya.